Tadi permasalahannya yang muncul ke permukaan yaitu ada beberapa hal. Pertama terkait penggajian dari P3K itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui tidak semua daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini punya kemampuan fiskal yang memadai. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K menimbulkan persoalan kompleks. Pasalnya, tidak semua tenaga honorer dapat terakomodasi menjadi P3K yang disebabkan terbatasnya jumlah formasi. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah untuk segera menempatkan tenaga honorer, utamanya yang sudah lama mengabdi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, proses seleksi P3K mengalami hambatan karena terdapat penambahan data tenaga honorer di pangkalan data daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus segera mengajukan nama tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di pemerintahan untuk diusulkan dalam proses rekrutmen P3K tahap kedua. Yang paling pertama adalah ketika seseorang sudah berbakti mengabdi kepada negara, itu harus diberikan hak yang layak. Kalau dia itu memang baru, dia diberi kesempatan untuk mengulang. Tapi kalau yang tua-tua tidak lulus, menurut saya itu jangan dijadikan patokan. Nggak usah dites itu. Karena mereka sudah 10 tahun, sudah apa segala macam. Dilihat dari masa baktinya. Karena kami juga paham, kadang-kadang kalau kita berbicara guru saja, guru yang sudah mengajar 10 tahun jauh lebih paham mengajar ketimbang yang baru lulus. Lebih lanjut, Dede Yusuf menegaskan, tenaga honorer yang sudah lama mengabdi seharusnya dapat diberikan afirmasi yang dilihat berdasarkan masa bakti dan kontribusinya kepada instansi pemerintahan untuk diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Selain itu, ia memastikan permasalahan tenaga honorer dan ASN P3K akan diselesaikan melalui perubahan PP maupun Perpres. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa pada tahun 2025 tidak boleh ada lagi pegawai non-ASN. Sementara kondisinya saat ini masih banyak tenaga honorer di lingkup pemerintah yang belum diangkat menjadi ASN. Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebabnya. Alhasil, beberapa daerah harus membatasi kuota penerimaan ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, tadi permasalahannya yang muncul ke permukaan yaitu ada beberapa hal. Pertama terkait penggajian dari P3K itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui tidak semua daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini punya kemampuan fiskal yang memadai. Penambahan anggaran jelas menjadi solusi utama dalam permasalahan ini. Khususnya tambahan anggaran untuk lembaga penyelenggara seleksi P3K yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dan ini mengganggu sebetulnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Seharusnya ini mendapat perhatian yang serius, terutama sekali masalah pemangkasan anggaran. Seharusnya BKN termasuk yang tidak dipangkas anggaran. Rekrutmen P3K tahap 1 sejatinya telah berjalan lancar. Sebanyak 1,4 juta tenaga honorer berhasil diangkat menjadi P3K. Namun, setelah pengangkatan P3K yang menjadi sorotan adalah mengenai mekanisme penggajiannya. Sebab banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk memberikan gaji layak pada P3K baru. Perlu ada regulasi yang membagi beban penggajian dari APBN dan APBD sehingga kebutuhan gaji P3K dapat terpenuhi. Itu dibebankan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, rata-rata mengalami kesulitan keuangan daerah untuk gaji-gaji. Ada yang menyampaikan kalau mengikuti standarisasi pusat belum tentu semuanya bisa. Jadi harus ada standarisasi yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, itu tentu harus berubah perpresnya. Nah, untuk menyelesaikan, maka kita harus berbagi beban dengan pemerintah daerah. Berbagi beban satu dari sisi penggajian, kedua dari sisi penugasan. Kalau enggak nanti diambil semua oleh pusat. Kalau diambil oleh pusat berarti beban tanggung jawabnya adalah di pusat.
Nah, ini yang menurut saya harus penting untuk kita sama-sama dudukan kembali di aturan mana yang perlu kita perbaiki. Bukan hanya soal anggaran, polemik pengangkatan P3K juga mengarah pada status penuh waktu dan paruh waktu. Bahkan, pada 4 Februari 2025 terjadi demo di depan gedung DPR yang menuntut pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Aturan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Secara aturan memang ada dua kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K, yaitu penuh waktu dan paruh waktu. Kriteria paruh waktu adalah tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 namun tidak dapat mengisi kebutuhan jabatan, serta tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lolos. Artinya, P3K paruh waktu sebetulnya merupakan solusi untuk mengangkat tenaga honorer. Namun Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk dapat memberikan pendapatan yang layak pada P3K paruh waktu. Jangan juga nanti kawan-kawan ini sudah selamat bisa digaji menjadi P3K paruh waktu, akan tetapi ketika penggajiannya mereka masih sama seperti yang dulu. Di angka-angka pendapatan yang tidak layak untuk hidup hidup layak. Nah, itu nanti perlu kajian lebih dalam dari Menpan RB, dari BKN, dan juga nanti Kementerian Keuangan apakah bisa memberikan bantuan atau afirmasi kepada daerah-daerah yang secara finansial, secara keuangan kabupaten kota tidak bisa mencukupi memberikan pendapatan yang layak bagi P3K paruh waktu. Lika-liku yang terjadi ini diharapkan menjadi proses untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pengangkatan tenaga honorer. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K menimbulkan persoalan kompleks. Pasalnya, tidak semua tenaga honorer dapat terakomodasi menjadi P3K yang disebabkan terbatasnya jumlah formasi. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah untuk segera menempatkan tenaga honorer, utamanya yang sudah lama mengabdi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, proses seleksi P3K mengalami hambatan karena terdapat penambahan data tenaga honorer di pangkalan data daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus segera mengajukan nama tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di pemerintahan untuk diusulkan dalam proses rekrutmen P3K tahap kedua. Yang paling pertama adalah ketika seseorang sudah berbakti, mengabdi kepada negara,